Enggak, hati-hati ya. Bang, mesen bang. Hmm, es jeruk nih bang. Jeruk satu. Bekerja paruh waktu memang telah menjadi budaya yang masif bagi sebagian mahasiswa. Fenomena sosial seperti ini biasa juga disebut dengan learning agility. Learning agility adalah kondisi di mana seseorang harus membagi fokusnya di dua ranah sekaligus. Misalnya, seorang mahasiswa yang mesti belajar di dunia perkuliahan dan mesti bekerja keras dalam pekerjaan paruh waktu. Namun, bekerja dan berkuliah dengan dibayangi tingginya uang kuliah tunggal merupakan kehidupan yang benar-benar berbeda. Uang kuliah tunggal masih menjadi indikator depresi sosial bagi masyarakat dalam rangka melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Kenapa demikian? Mari kita merujuk pada survei yang dilakukan oleh Project Multatuli pada tahun 2023. Survei ini menggunakan metode snowballing sampling yang melibatkan 384 total mahasiswa dari 26 kampus dan sebanyak 27,60% merupakan mahasiswa yang berasal dari Jogja. Dari segi kematangan ekonomi, hanya 16% responden yang merasa benar-benar mampu membayar UKT-nya. Hal ini disebabkan karena status pekerjaan orang tua sebagai PNS. Lalu, 5,22% dari responden mengaku pernah mengambil cuti karena tidak sanggup membayar uang kuliahnya. Bahkan beberapa ada yang mengambil cuti sebanyak lebih dari 2 kali. Survei Project Multatuli juga mendapati bahwa sebanyak 31,25% mahasiswa pernah mengalami ketidaksanggupan membayar uang kuliah tunggal. Memang, mayoritas mengatakan sanggup, tapi angka ketidaksanggupan membayar UKT yang melampaui 30% bukanlah hal yang bisa disepelekan. Sesuatu yang mengafirmasi fenomena learning agility adalah data yang menunjukkan bahwa sebanyak 22,92% mahasiswa mengaku berkuliah sambil bekerja. Berkuliah sambil bekerja jelas bukan masalah, tapi bagaimana dengan bekerja sekaligus dibebani dengan tingginya uang kuliah tunggal? Lalu, bagaimana dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta? Tim investigasi Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora menemukan data yang bisa memberikan gambaran. Data ini diambil dari data audit keuangan UIN Sunan Kalijaga dari tahun 2015 hingga tahun 2023. Dari data audit, dapat dilihat bahwasannya kampus ini mengalami penurunan BOPTN atau Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang berasal dari APBN. Bantuan operasional atau BOPTN merupakan dana yang wajib diberikan oleh negara dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat. Data audit juga menunjukkan bahwa kebutuhan kampus semakin naik setiap tahunnya, sedangkan BOPTN semakin menurun. Pada akhirnya, penurunan BOPTN tersebut ditambah dengan semakin tingginya tagihan uang kuliah tunggal yang diterima oleh para mahasiswa. Dari tahun 2015 hingga tahun 2023, pendapatan UIN Sunan Kalijaga dari APBN terus menurun, sedangkan dana yang diambil dari mahasiswa terus naik. Penurunan BOPTN setiap tahunnya akan terus berkurang sebanyak 5%, dan kenaikan UKT mahasiswa akan terus naik semakin tinggi ke depannya. Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 semakin memperkeruh kondisi pembiayaan operasional di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di tahun 2025.
Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor B135, UIN Sunan Kalijaga terkena dampak efisiensi sebesar 113 miliar rupiah untuk biaya tahun 2025. Pagu awal yang tadinya sebesar 390 miliar, berdasarkan RAPBN yang dirancang di tahun 2024, biaya operasional yang diperuntukkan untuk UIN Sunan Kalijaga kemudian dipangkas menjadi 276 miliar usai mengalami efisiensi yang kemudian ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 276 miliar rupiah sekilas terdengar masih cukup tinggi, namun berapa nominal yang kemudian dialokasikan untuk mahasiswa? Berdasarkan keluhan yang didengar langsung dari Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, alokasi anggaran untuk operasional visum hanya sebesar 2,2 miliar untuk tahun 2025, kemudian dipangkas kembali menjadi 1,2 miliar. Fenomena ironis ini dialami oleh institusi pendidikan tinggi yang mengemban tanggung jawab pendidikan ribuan mahasiswa. Jika dilihat dari data, Visum memiliki lebih dari 1.500 mahasiswa aktif dalam periode 2024-2025. Pertanyaannya, kemanakah biaya kuliah tunggal yang murni diperuntukkan untuk mahasiswa? Lalu, bagaimana dengan mahasiswa baru yang diterima di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di tahun 2025? Apakah mereka terkena dampak dari depresi sosial yang disebabkan oleh uang kuliah tunggal yang tinggi? Mari kita lihat datanya. Sebelum itu, perlu diketahui bahwa kuota penerimaan mahasiswa baru Visum mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2024, kuota penerimaan mahasiswa baru hanya mencapai maksimal 400 mahasiswa. Sedangkan di tahun ini, mahasiswa yang diterima di Visum melebihi angka 500 mahasiswa. Survei yang dilakukan oleh Senat Mahasiswa menunjukkan bahwa dari 76 mahasiswa yang diterima lewat jalur SNBP, sebanyak 45 mahasiswa merasa keberatan dengan golongan UKT yang diterimanya. Berikutnya, dari jalur SNBT, sebanyak 206 mahasiswa yang diterima, kemudian sebanyak 75 mahasiswa mengajukan keberatan atas golongan UKT yang diterimanya. Rata-rata mahasiswa yang mengajukan keberatan adalah mereka yang mendapatkan golongan UKT 4 sampai dengan 7. Dan mayoritas mereka yang kemudian merasa keberatan adalah mereka yang mendapati golongan UKT di atas angka 5 juta rupiah. Sejauh ini, UKT golongan 5 merupakan persentase terbanyak di antara golongan UKT lainnya. Dari banyaknya tanggungan mahasiswa yang berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, fasilitas kampus masih menjadi problematika utama. Beberapa kelas di Prodi Psikologi dan Ilmu Komunikasi terkadang menggunakan conference room dan gedung kuliah terpadu atau GKT sebagai kelas alternatif. Hal ini disebabkan karena tidak mencukupinya jumlah kelas yang ada di gedung utama Visum. Saat ini, GKT yang tadinya menjadi kelas alternatif bagi sebagian mahasiswa, kini telah menjadi fakultas kedokteran yang notabene adalah entitas baru yang dibentuk tanpa ada persebaran informasi dalam perencanaannya. Dari sini kita bisa bertanya, di manakah kita akan berkuliah? Semua data dan deskripsi tadi merupakan realitas sosial yang dihadapi oleh mahasiswa. Semua beban dan kesulitan adalah bayangan nyata yang dihadapi sebagian mahasiswa di kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada akhirnya, untuk menopang beban yang diterima dari uang kuliah tunggal, sebagian mahasiswa mencari mata pencarian alternatif yang kemudian bisa meringankan bebannya. Fenomena ini yang tadi kita kenal sebagai learning agility. Akan tetapi, bekerja dengan tekanan uang kuliah tunggal yang tinggi bukanlah hal yang biasa. Uang kuliah tunggal masih menjadi indikator depresi sosial yang tetap hidup dari waktu ke waktu. Demi mengurangi beban, beberapa mahasiswa pada akhirnya memilih untuk tinggal di asrama daerah, markas organisasi, atau mes yang disediakan di tempat kerja. Beban finansial yang ditanggung oleh mahasiswa bukanlah masalah privat, tetapi masalah sosial. Mereka yang tidak berdaya dan memiliki beban besar tidak akan sanggup menanggungnya secara individu. Untuk itu, mahasiswa Visum harus memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Hidupkanlah solidaritas horizontal di antara kita semua. Benedict Anderson dan Francis Fukuyama pernah berpendapat bahwasannya solidaritas horizontal adalah jawaban alternatif yang terbaik di tengah krisis
ketika unsur administrasi dalam sebuah sistem tidak dapat dipercaya. Dijelaskan juga dalam jurnal Solidarity During Times Crisis Through Co-Creation bahwasannya tindakan sosial yang kreatif di tengah krisis justru akan terjadi ketika masyarakat saling terikat dengan adanya solidaritas horizontal. Kita semua di sini harus berpikir secara kritis dengan mengamati apa yang tertulis, realitas apa yang terjadi, realitas apa yang kemudian disembunyikan, dan apa yang sengaja disembunyikan dan tabu untuk dibicarakan. Dengan ini, kita mampu membenahi social disorder yang terjadi di sekitar kita. Salam mahasiswa! Telanjang menyicipi dunia, hatiku berkata selamat datang di 20. Kau tambal kegagalanku, kau masuk ke dalam darah, berdansa dan berserah untuk sekian jam saja. Sembunyikanmu dari